Halo sahabat-sahabat semua, jumpa lagi di Papa and Son Channel. Yang seperti teman-teman dan sahabat-sahabat sudah tahu, channel kami membahas seputar anak muda dan lain-lain ya tentunya. Nah, jika di konten kemarin kita membahas tentang pasangan hidup, memilih pasangan. Nah, di episode kedua ini kita akan membahas dengan tema bungkus dan isi. Nah, seperti apa bungkus dan isi? Langsung saya tanyakan ke Papa. Pak, bungkus dan isi itu seperti apa, Pak? Oke, baik. Karena materi ini, tema kita pada malam ini bercerita seputar anak muda, tentunya ya pasti yang Bapak bahas seputar dunia anak muda dan yang ada kaitannya dengan anak muda. Bungkus dan isi. Nah, tentunya ketika kamu tanda kutip lah berhubungan PDKT dengan seseorang gadis, itu pasti yang pertama kamu melihatnya bahwa perempuan itu, wanita itu menarik di depan mata, betul kan? Betul. Betul. Itu adalah bungkus. Okay. Covernya, oke. Nah, bungkus itu bisa berubah physically, ketampanan, kecantikan, gitu, menarik, juga hal-hal lain seperti pekerjaan, gitu, posisi jabatan di tempat kerja, atau juga di dunia organisasi dia sebagai apa, ya kan? Atau maaf ya, juga menyangkut hal-hal dia lebih kaya atau lebih mampu dan seterusnya, itu kan berhubungan dengan bungkus, ya kan? Nah, bungkus saja nggak cukup, ya karena seringkali kita berandai-andai ketika bungkusnya menarik, isinya juga menarik. Betul ya? Betul. Nah, betul kan? Tapi seringkali maaf, antara bungkus dan isi nggak sama, gitu. Iya. Aku kan tahu bahwa kalau misalnya kita lah hari raya bertamu misalnya, ya di situ disuguhi kue kaleng, iya, ya kita lihat kuenya, kue kalengnya nih enak banget. Ya. Begitu kita buka ternyata isinya nggak sama. Nggak sama bungkusnya. Dengan bungkusnya. Tidak sesuai dengan ekspektasi. Dan itu menimbulkan kita ya ke kecelik ya atau kayak menyesal gitu ya, jadi nggak sesuai. Nah, dalam dunia pasangan, ketika katakanlah let's say kamu PDKT dengan seseorang, gitu, tentunya kamu lihat pertama adalah menarik, itu syarat pertama, betul ya kan? Tapi itu nggak cukup, ya kan? Harus diimbangi dengan isinya. Dan isi itu tidak lain adalah karakter. Isi adalah karakter, dan dia harus memiliki karakter yang baik sehingga sama harapan kita ya. Antara isi dan casing dan bungkus itu oke. Match penampilan menarik dan karakternya juga menarik. Nah, seringkali ketika kita berhubungan dengan seseorang dan setelah let's say katakan hidup bersama, married, pernikahan, gitu, seringkali mengalami kekecewaan demi kekecewaan. Karena apa? Karena karakternya, isinya itu tidak sama dengan apa yang kita harapkan dengan casing tadi. Nah, dalam pernikahan khususnya itu tidak lagi berhubungan dengan bungkus, ya, tetapi keseharian kita itu berhubungan dengan isi, dan tidak lain itu adalah karakter itu tadi. Hari-hari, gitu. Nah, makanya seringkali banyak sekali terjadi pertentangan, perpecahan, bahkan nanti sampai bubar dalam pernikahan karena itu. Karena menyangkut isinya. Nah, itulah pentingnya
ketika kamu let's say PDKT dengan seseorang, jangan sekali-kali mengandalkan hanya casing atau bungkus saja. Lihat dalamnya dia. Karena itu berhubungan dengan karakter. Karena tadi Papa bilang bahwa ketika sudah menikah itu tidak berhubungan lagi dengan casing lagi, bungkus lagi. Dia cantik lah, jabatannya apalah, kaya lah, let's say katakan begitulah. Tetapi berhubungan dengan karakter yang baik. Ya, atau misalnya karakter itu dia seorang yang murah hati, seorang yang katakanlah jujur, ya kan, seorang yang dapat dipercaya, ya toh, terus kemudian sabar, ya kan, bijak, dan juga seorang yang rajin, ya toh, rajin, dan itu penting sekali. Jadi itu adalah poin utama. Papa punya kesaksian. Jadi di tempat Papa bekerja, ya toh, jadi Papa kerja di sebuah apartemen ya. Jadi di sana ada seorang gadis, gitu, cantik luar biasa, ya kan, dan memiliki posisi yang luar biasa. Ya, kalau bicara bungkus, covernya oke banget, sangat oke. Kenapa? Dia seorang direktur maskapai penerbangan internasional. Wow, biasa kan? Nah, sempat terlintas di pikiran Papa, wah ini kalau dikenalkan sama kamu, atau dikenalkan sama saudara kita, misalnya gitu ya, yang masih single-single, wah ini oke, ya kan? Secara bungkusnya oke banget. Ya. Tapi satu ketika dia mau pulang ke negaranya ya Papa ya karena baik, sebagai orang baik, ya memberikan oleh-oleh lah kan, buat tangan ini buat kamu punya orang tua atau saudara ya, memang tidak seberapa gitu kan nilainya, jadi ya Papa beri dengan ikhlas. Nah, ketika dia balik lagi ke sini, balik ke sini, ya toh, terus dia memberikan sesuatu oleh-oleh. Waktu itu diberikan bukan kepada Papa, tetapi partnernya Papa, rekan kerja Baru besoknya rekan kerja bicara, ini kita dikasih sesuatu oleh orang tadi, orang ini, cewek ini, gitu kan. Oh, that's good, bagus, ya kan. Nah, tetapi setelah saya lihat isinya, makanannya sih oke, tapi sayangnya sudah kadaluarsa 2 bulan. Waduh. 2 bulan, ya kan. Nah, dari situ Papa bisa menilai gitu apa yang ada di dalam hatinya dia, isinya, gitu. Jadi gitu. Jadi maaf, antara casing, bungkus dan isi, ya kok rasanya bungkusnya oke tapi isinya nggak oke, ya kan? Kok seperti gini, ya kan? Diberilah sesuatu barang yang kadaluarsa, ya kan? Makanya ada prinsip. Jadi kalau kamu memberi sesuatu barang, katakanlah itu makanan buat orang lain, jangan sekali-sekali makanan yang kamu tidak mau makan. Misalnya makan kadaluarsa, atau makan yang nggak enak, ukurannya harus kamu sendiri. Oh, aku makan kok ini. Aku juga suka kok. Katakanlah coklat, aku juga suka coklat. Coklat ini aku suka, enak memang, maka aku beri kepada dia. Jadi tolak ukurnya harus dengan aku. Jadi kalau aku tidak mau diperlakukan seperti gitu, katakanlah kalau aku tidak mau diberi barang makanan kadaluarsa, ya jangan ngasih. Aku pun jangan memberi makan kepada orang lain makanan yang kadaluarsa. Gitu. Karena ukurannya begitu. Nah, dari situ kita bisa mengetahui apa yang ada di isi hatinya. Paling tidak gambarannya begitu. Gitu. Dan dalam kesempatan berikutnya, ketika Papa kerja, gitu, di
apartemennya, ya kan, bersih-bersih, diberi sesuatu coklat ya, Iya. coklat gitu. Oke, siapa bilang tetap kita murah hati, terima Iya. kasih, kita ucapkan ya. Tetapi ketika sampai Bapak coba Iya. satu coklatnya, kok sebenarnya coklatnya ini udah apa ya, udah kalau orang Jawa bilang tuh butukan itu kayak sudah kadaluarsa, jadi nggak nyaman lagi, tidak layak konsumsi. tidak layak konsumsi, dan aduh, kok akhirnya Bapak kok apa ya, isi kamu, Iya. karakter kamu, hati kamu, kok nggak secantik dengan bungkusnya, Casingnya itu dengan tadi. casingnya, dengan jabatan kamu, Mm-mm. dengan performa kamu, nggak match. Dan itu penting bagi kamu, Nyo, ketika kamu memilih katakanlah PDKT kepada seseorang Iya. wanita, kamu harus perhatikan betul-betul. Pertama, betul harus menarik, tapi lihat karakternya, isinya bagaimana gitu. Nah, karena apa, ketika sudah menikah gitu, ya kita nggak bisa mundur lagi, nggak Iya. bisa maaf, nggak jadi beli, nggak bisa. Kalau menikah itu sebuah keputusan, Iya. bukan lagi sebuah perasaan, tapi keputusan yang bermain, ya kan, baik dalam suka duka untung malam, ya saya tetap dengan dia, Iya. firm, dia toh standing firm, Iya. teguh di dalam situ. Jadi itulah pentingnya isi, dan itu adalah karakter. Karakter. Jadi karakter yang tentunya ya karakter yang baik ya. Iya. Jadi antara isi dan casing, bungkus itu oke. Semuanya ya kan. Itu harapan Papa tentunya kan, ketika dalam memilih pasangan, sehingga harapan kita kan rumah tangga ke depan itu bisa berjalan dengan baik. Lancar. Memang betul pasti ada perbedaan-perbedaan. Iya. Tetapi perbedaan itu perbedaan kecil. Iya. Dan paling tidak sudah dibicarakan Iya. di depan. Atau nanti kalau ada perbedaan, Iya. nanti bagaimana cara mengatasinya? Penyelesaiannya. Ya, penyelesaian bagaimana? Perbedaan dalam bentuk minor. Iya. Jadi itulah yang menjadi catatan, gitu, pentingnya daripada sebuah isi, dan itu adalah karakter yang baik, karakter yang kalau bilang yang asli, otentik ya, Orisinil. orisinil, gitu. Bukan karakter yang yang buat-buatan ya, Iya. di depan menarik. Dan itu nanti akan kita bahas di episode berikutnya ya, karena nanti yang ke depan next episode kita akan bahas mengenai karakter, dan temanya itu adalah front stage dan back stage. Nah, dicatat ya, di depan panggung dan di belakang panggung. Nah, itu ya teman-teman ya, akan kupas di sana. sahabat-sahabat ya, nantikan di episode yang ketiga ya. Ya. Jadi kami akan membahas tentang front stage atau depan panggung dan backstage atau belakang panggung ya. Betul. Oke. Ya, jadi itulah menurut Papa pentingnya isi. Maaf, ini satu lagi tambahan. Oke. Lanjut, Pak. Seringkali maaf, ketika orang baru PDKT pertama karena melihat ketampanan, terus melihat kecantikan, apalagi jabatan yang bagus, seringkali maaf, kita kehilangan akal sehat. Iya. Kehilangan akal sehat. Maaf, perasaannya yang didahulukan, diutamakan, ya toh? Tapi akal sehatnya kita nggak pakai. Setelah menikah, baru akal sehatnya dipakai. Dan itu menyesal, ya ternyata isinya nggak sesuai dengan sesuai. Nah, apa yang di casing bungkusnya. Betul. Seringkali orang mengedepankan perasaannya tanpa menimbang, memperdulikan akal sehat. Akal sehat. Jadi dalam PDKT,
kamu harus melakukan dua-duanya, Iya. antara perasaan Dan dan akal akal sehat. sehat. Ya, akal budi Iya. ya itu harus berjalan dengan baik. Ya kan, jadi bukan hanya mengandalkan perasaan-perasaan, karena perasaan itu seperti Iya. yoyo, Iya. naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Ya. Perasaan itu apa? Nafsu tadi itu ya. Yang bisa lari Iya. ke sono. Jadi maaf, seringkali orang menikah karena cakep, ganteng, cantik, posisinya bagus, mungkin orang kaya, gitu, terus ditabrak. Oke, nikah. Gitu. Setelah nikah, ya ternyata Ya. ini. Nah, dulu kamu gak menggunakan akal sehat. Kemana akal sehat Iya. kamu? Kemana akal budi kamu? Ya karena itu tadi, terbawa oleh perasaan dan nafsu, sehingga lupa mengontrol. Iya. Ya kan? Maka itulah pentingnya sebuah isi ya, Iya. supaya tidak mengalami kekecewaan, karena pernikahan itu tidak lagi berhubungan dengan bungkus, tidak berhubungan lagi dengan kecantikan, Iya. ketampanan, kekayaan, punya jabatan bagus, Iya. tajir dan sebagainya, enggak, tapi berhubungan dengan isi, dan itu adalah karakter. Demikian Bapak bisa. Nah, sahabat-sahabat, demikian yang kami dapat sharingkan kepada sahabat-sahabat semua di episode kedua ini dengan tema bungkus dan isi. Dan nantikan lagi tayangan kami selanjutnya di episode ketiga dengan tema frontstage dan backstage. Sampai jumpa kembali di episode kami yang ketiga. Dadah.